Ibu Rosenta Saragih adalah wanita kelahiran Sumatera Utara. Adalah seorang praktisi pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Pakuan Bogor dan sedang menjalani studi doktoral di universitas yang sama. Aktif dalam dunia pendidikan, menjadi kepala sekolah di TK Mardiwana Sukaraja Bogor, menjadi guru pemandu UNICEF IKEA, menjadi pengurus inti dalam pusat kerja gugus di Kabupaten Bogor, aktif mengisi materi parenting di gugus-gugus, mendalami ilmu pengendalian diri, pendidikan sadar dan pendidikan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, agar dapat menjalani kehidupan dengan ikhlas dan penuh rasa syukur dan membantu sesama dengan menjadi hipnoterapis. Kepedulian terhadap perkembangan dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 menggeluti Microsoft 365 dan terpilih menjadi trainer yang memiliki tanggung jawab melakukan diseminasi untuk menghasilkan guru-guru ini. Ibu Rosenta Saragih MPD ini juga merupakan master trainer bagi kita, guru-guru SD Mardiwana Bogor, yang saat ini kami sudah dapat menjalankan ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Rosenta. Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah di Mardiwana, Bapak Ibu, orang tua guru yang berada di sana, semoga hari ini kita dapat menjadi tujuan dengan sehat, dengan ikhlas, dengan penuh rasa syukur. Baiklah, Bapak Ibu, dari jam 8 tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan atau mengikuti acara ini hingga pukul sekarang hampir jam 9. Coba kita relax dulu sebentar. Bapak Ibu posisikan dirinya, kita tarik nafas, lalu kemudian kita keluarkan setelah ditahan hitungan 3. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Mari kita bersiap. Tarik nafas semua dari hidung. Buang perlahan-lahan. Tarik kembali. Dibuang lagi. 1 kali lagi. Dibuang lagi perlahan. Ya. Sekarang Bapak Ibu semakin rileks. Kita lanjutkan untuk materi berikut, yaitu menjadi orang tua yang hebat saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seluruh orang tua di seluruh tanah air, bahkan sedunia, sangat berharap kondisi buruk saat ini cepat berlalu. Wabah COVID-19 sudah hampir 5 bulan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup di berbagai sisi kehidupan. Salah satunya pada sisi kehidupan di bidang pendidikan. Kemudian ada kebijakan pendidikan yang harus diambil di masa pandemi COVID-19 yaitu yang berdasar kepada kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam menerapkan pembelajaran. Lalu prinsip yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi
COVID-19. Berbicara tentang pendidikan dalam situasi sulit sekarang ini harus menjadi prioritas yang mesti kita sikapi bersama. Selama ini jika menyinggung pendidikan, yang kita pikirkan adalah keberadaan sekolah yang di dalamnya ada guru, siswa, praktisi pendidikan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Pendidikan formal menjadi tempat pilihan utama yang dijadikan tempat proses pembelajaran bagi seorang anak. Maka dari itu, orang tua merasa tenang dan nyaman karena sebagian peran dalam mendidik anak diambil alih oleh lembaga tersebut. Namun, dengan adanya wabah besar ini, yaitu pandemi COVID-19, semua lembaga pendidikan lumpuh dan tidak dapat berperan aktif dalam melaksanakan proses pendidikan atau belajar. Walaupun berbagai alternatif dan strategi ditempuh oleh para praktisi pendidikan dan pemangku kebijakan yang dianggap sebagai salah satu poin dalam kondisi saat ini. Namun sama-sama kita ketahui semua itu tidak sebaik yang diharapkan. Banyak keluhan yang dari orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Banyak hal yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien dengan dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis Android. Nah, mengapa harus dilakukan PJJ? Karena tidak ada yang bisa dilakukan. Itu salah satu solusi. Nah, berbagai kendala yang sering muncul Pak. Setiap hari maupun setiap saat yang terjadi di tengah masyarakat, baik kendala hardware maupun kendala software. Teknologi mungkin bisa mengambil alih peran dalam proses pembelajaran pada kondisi saat ini. Namun, kehadiran sosok guru sebenarnya tidak akan digantikan oleh apapun. Sangat terasa perbedaannya jika proses pembelajaran dilaksanakan secara langsung oleh guru dan siswa, maka hasilnya pun akan terlihat nyata, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Namun tidak ada pilihan. Pendidikan jarak jauh PJJ saat ini menjadi sebuah pilihan di tengah pandemi COVID-19. Pola pelaksanaan penerapan kita tidak bisa dilaksanakan sementara waktu. Nah, harus mengikuti aturan juga, seperti pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka pemerintah pun mengeluarkan atau menyebarkan panduan penyelenggaraan belajar. Apapun kondisi dan alasan, terus pendidikan tetap hidup di tengah pendidikan, di tengah keprihatinan, hidup dengan kebijakan baru pendidikan di tengah keprihatinan ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim bahwasanya setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang baik dan layak. Itulah yang sering kita dengar, yang disebut dengan seperti yang
tersebut. Nah, hari ini saya berhubungan atau komunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang kami sebut sebagai orang tua yang hebat. Dituntut peran dalam hal ini. Yang ada beberapa peran yang dilakukan sebagai orang tua. Jadi, yang pertama, peran orang tua sebagai pengganti guru. Orang tua dapat menjadi pengganti guru dalam hal membimbing sang anak dengan sabar, memberi saran, dan motivasi melakukan pembelajaran di rumah. Itu dia kan. Orang tua, orang menjadi pengganti guru di rumah. Ketahanan keluarga harus semakin ditingkatkan. Pendidikan berbasis keluarga. Kalau tadi Ibu Juliana sudah mengutarakan banyak hal tentang pendidikan keluarga. Di sini Bapak Ibu berperan sebagai pengganti orang tua. Iya, orang tua disebut sebagai pengganti. Kemudian peran yang kedua, apa yang harus dilakukan orang tua hebat? Yaitu komunikasi antara orang tua dan anak. Sangat-sangat dibutuhkan komunikasi. Pentingnya komunikasi selama di rumah dapat dipermudah atau dapat mempermudah keberlangsungan pembelajaran. Orang tua dan anak harus berkomunikasi mengenai jadwal pelajaran yang harus dilakukan. Jadi kegiatan rumah dapat kegiatan pembelajaran bersama sang guru. Orang tua perlu melakukan komunikasi yang benar. Kegiatan pembelajaran daring atau online membantu memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi oleh sang anak. Kemudian peran berikutnya berperan sebagai pengingat. Peran sebagai pengingat ini juga sangat penting dalam pemantauan penggunaan gadget. Penting agar waktu sang anak tidak terbuang sia-sia untuk hal yang seperti game, belajar dari sebagai bagian dari pendidikan karakter yang tadi diajarkan oleh Ibu Juliana. Di antaranya membantu orang tua membersihkan rumah, memasak, dan berkebun. Dengan dan kegiatan pembelajaran dari dengan hati yang tenang. Berkat peran orang tua, saya katakan ditandaskan kembali oleh bahwa saat ini selain daripada orang tua harus bekerja sama dengan anak, bekerja sama dengan guru,
itu yang harus ditinggalkan. Masih banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan. Kerja online itu dilakukan pemerintah, pihak sekolah, fokus dan mencari cara terus menerus mengalami demi untuk yang fokus mengembangkan sistem pendidikan secara daring atau online, ada banyak, antara lain Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft yang sedang dipakai atau yang sudah dipakai oleh SD Mardiwana Bogor terutama ya. Ada juga Paper, ada Ruang Guru, Sekolahmu, News, dan masih banyak lagi yang lainnya. Microsoft dalam hal ini konsen membantu, bangkit, peduli. Ketika sekolah-sekolah di seluruh dunia COVID-19, kebutuhan akan alat pembelajaran jarak jauh sangat mendesak. Untuk mempermudah transisi belajar, Microsoft telah menyusun sumber daya pelatihan dan panduan-panduan cara-cara yang diharapkan yang akan membantu sekolah, siswa dalam melaksanakan Microsoft dalam hal ini, Microsoft 365 berkolaborasi dengan Microsoft Teams sebagai kelas virtual yang bisa digunakan atau yang sudah digunakan oleh SD. Microsoft itu adalah sebuah hubungan yang menyatukan percakapan konten. Semacam virtual kelas, pengganti kelas yang ada di sekolah yang biasa dinikmati oleh anak dan guru. Sekarang digantikan oleh atau digunakan oleh para guru dan anak didik Microsoft Teams. Microsoft Teams ini dapat memungkinkan pengajar atau guru dalam hal ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang penuh semangat. Bangun ruang kelas yang kolaboratif, terhubung dalam komunitas pembelajaran profesional, juga terhubung dengan kolega. Semuanya dari satu pengalaman. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, saat ini Microsoft itu memberikan gratis bagi pendidik dan siswa karena Microsoft Teams atau pihak Microsoft memang konsen untuk peduli dan mau membantu pendidikan di Indonesia. Maka ketika sekolah, di dalamnya ada Bapak Ibu guru dan siswa, anaknya Bapak dan Ibu di rumah, dapat menikmati Microsoft 365 dan Microsoft Teams ini secara gratis dan sudah diberikan akun gratis kepada semua siswa atau peserta didik. Layanan ini gratis di masa pandemi ini. Hanya memang namanya juga online, namanya juga daring. Artinya memang kita tergantung kepada jaringan atau internet. Nah, kemudian Microsoft Teams untuk pendidikan, tempo hari Bapak dan Ibu sudah diberikan tutorial dari pihak sekolah kepada masing-masing kelas, masing-masing grup orang tua supaya dapat menikmati atau terjun di dalamnya, mengikuti pembelajaran anaknya sendiri. Nah, di sini ada panduan hampir sama dengan yang di
sodorkan atau yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Pada layar Microsoft Teams seperti yang ada di gadget Bapak Ibu, itu ada panduan mengenai Microsoft Teams untuk pendidikan. Pada layar sebelah kiri, kalau di laptop itu sebelah kiri di pokok di layar sebelah kiri itu ada berbentuk lonceng, itu untuk aktivitas atau activity. Di situ terlihat kelas atau Microsoft Teams ini. Ketika anak didik atau anak di-add atau dimasukkan ke kelasnya masing-masing, akan terekam di dalam aktivitas itu, di activity itu. Di sana ada bentuk lonceng dan merah, biasanya ada angka, itu bentuknya notifikasi, artinya notifikasi Bapak. Ketika ada income-nya akan terisi angka-angka. Ketika dia akan ada notifikasi atau pemberitahuan. Kalau isinya 2, angka 2 berarti itu. Ada 2 artinya untuk mengetahui ada apa. Ini tentu ada aktivitas di kelas ini. Bapak Ibu atau anak didik nanti bisa mengklik, kemudian akan terlihat ada apa. Apakah mungkin ada sesuatu di dalam kelas itu, mungkin pesan dari wali kelas atau dari guru mata pelajaran atau bidang studi, seperti itu. Kemudian di bawah activity, lambang lonceng, ada di bawahnya itu chat. Di WA atau di Telegram itu chatting atau menulis sesuatu atau menulis, nah itu bisa digunakan. Fitur itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan ibu guru, dengan teman-temannya yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian di bawah tanda kotak surat ada lambang atau simbol beberapa orang atau simbol manusia tulisannya masih menggunakan bahasa Inggris, Teams. Jadi Microsoft Teams, di dalam Microsoft Teams ada tim. Tim ini artinya ketika anak didik atau bapak ibu melihat atau mengklik pada simbol itu atau fitur itu, kelas 1 misalnya, tentu dia akan ada di situ kelas. Kemudian kelas itu juga akan diberikan channel di kelas 1 itu tentu juga akan mengikuti mata pelajaran atau bidang studi atau kelas seperti olahraga atau bidang studi yang lain muatan lokal atau channel-channel yang lainnya. Nantinya itu akan dibuatkan atau mungkin sudah dibuatkan oleh Bapak Ibu guru yang turut mendampingi anak Bapak dan Ibu di rumah, para guru kita. Nah, di situ ada akan terlihat
Atau mungkin sudah sudah digantikan oleh gurunya dengan simbol-simbol yang sesuai atau yang mirip dengan kelas yang diinginkan supaya kelasnya terlihat lebih menarik. Nah, untuk anak didik bisa melihat ada berapa siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ketika kita mengklik tanda atau simbol orang tadi, akan terlihat misalkan ada kelas kita di sana ada titik 3, Bapak dan Ibu atau anak didik macam jendela, di sana ada berapa anggotanya di dalam kelas itu gitu. Nah, di situ juga bisa dituntut kepedulian anak didik atau anak Bapak dan Ibu. Oh, saya misalkan anak saya satu kelas 28 orang misalnya. Di sana kok masih terisi hanya 26 orang ya. Nah, dengan saling bekerja sama, kita bisa memberitahukan misalkan di chatting tadi kita gunakan chatting yang di atasnya. Bisa kita gunakan kepada ibu guru. Misalkan ibu gurunya Ibu Lilis. Ibu Lilis, mohon maaf di sana misal 2 orang lagi belum termasukkan, belum masuk. Nah, seperti itu. Lalu channel-channelnya juga Bapak Ibu bisa lihat. Ada anak saya, anak Bapak Ibu sudah masuk di kelas itu. Gitu. Oke. Kemudian di bawah tanda orang, gitu ya. Di bawahnya ada macam kantong. Kalau sudah di dalam bahasa Indonesia itu akan menemukan di dalam activity ya, di sana nanti ada notifikasi ketika akan di dalam simbol orang tadi pun ada notifikasi juga. Jadi sangat mudah ketika ada sesuatu kejadian atau aktivitas dalam kelas itu akan sangat terlihat ada lingkaran merah, ada angka, maka sebagai orang tua atau anak akan melihat ada apa, apakah ada tugas atau mungkin ketika virtual kelas atau kelas online sudah. Nanti Ibu atau Bapak sudah buatkan tugas ya. Silahkan dilihat, diintip tugasnya. Jadi bisa dilihat dari aktivitas atau langsung ke tugas, ke assignment tadi. Kemudian tugas apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, apakah di kelasnya oleh wali kota ya, channel misalkan mata pelajaran atau bidang studi, misal di kelas 1 anaknya di kelas 1, kemudian anak tersebut mendapatkan tugas muatan lokalnya misalkan bahasa Sunda, ada tugas. Nah, bisa terlihat di channel bahasa Sunda juga. Oh, ini ada tugas. Kemudian Bapak dan Ibu akan membuka kantong tugasnya. Di sana akan lengkap perintahnya. Setelah dilihat, kalau menggunakan bahasa Indonesia akan sangat mudah mengartikannya oleh Ibu, baik juga kan terhenti. Terutama prioritas kita yaitu pendidikan anak tidak akan terhenti. Dan kalau bisa memang tidak boleh berhenti, maka dituntutlah kerjasama pendukung dari semua pihak. Terima kasih.